Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Endang Artiani. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan sahabat saya, Ibu La'la Natshat El Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan berbincang mengenai bagaimana memulai bisnis di tengah pandemi dengan modal minim. Ada tuntunan yang syahih dalam Islam, bagaimana bisnis ini sudah menjadi tuntunan dalam Islam. Dalam Islam sudah ada tuntunan yang syahih, teman-teman semua, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, kalau kita berbicara mengenai berbisnis nih Bu La'la, kayaknya menarik sekali ya buat teman-teman. Kalau kita bicara mengenai bisnis, bisnis itu sesuatu yang wow gitu Bu La'la. Nah, padahal ya Bu La'la, kalau kita bicara tentang bisnis, ini ada hal-hal yang sepertinya teman-teman semua pengen tahu gitu ya. Apa sih kalau misalkan memulai bisnis, apakah harus sudah punya pengalaman dulu, apakah sudah harus punya modal, kemudian apakah dia berani memutuskan untuk memulai berbisnis, kemudian apakah kita punya mentor atau panutan gitu ya Bu La'la. Nah, apakah yang paling penting adalah apakah kita berani keluar dari zona nyaman. Seru kayaknya ya kalau kita bicara tentang berbisnis ya. Iya, karena kan berbisnis kan harus tahu itu dulu, harus bisa keluar dari keengganan itu dulu. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai ngobrol lebih seru nih Bu La'la. Nah, mengapa sih sebenarnya kita harus mulai berbisnis itu Bu La'la? Begini Bu Listia, kalau kita berbicara mengenai bisnis, itu kan kita harus tahu mengapa kita harus berbisnis Bu Listia. Tadi Bu Listia sudah disebutkan dalam Al-Quran, ada tuntutannya ya, daripada berbuat batil kan mending baik jual beli. Seperti itu perniagaan. Berbicara bisnis dulu nih Bu Listia, kalau itu bisnis itu kan merupakan sebuah kegiatan jual beli seperti tadi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Nah, mengapa harus berbisnis? Yang pertama, peluang mengendalikan nasib diri kita sendiri. Jadi ketika kita berbisnis itu mempunyai peluang untuk kita bisa mengendalikan nasib diri kita sendiri. Yang kedua, itu kita bisa memiliki kesempatan untuk melakukan sebuah perubahan. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan potensi kita Bu Listia, potensi kita sepenuhnya. Terus kemudian bisa juga kita meraih keuntungan tanpa batas. Karena kalau berbicara mengenai bisnis itu kan luas seperti itu. Kemudian ketika kita berbisnis itu bisa berperan terhadap masyarakat. Dengan kita membuka bisnis, itu nanti bisa menyerap tenaga kerja. Artinya itu merupakan salah satu peran kita untuk masyarakat. Kemudian adalah kita bisa melakukan bisnis itu sesuai dengan apa yang kita sukai. Seperti itu Bu Listia. Oke teman-teman, lebih seru lagi ya. Berarti begini ya Bu La'la, kita bisa memulai bisnis dari sesuatu yang kita sukai ya. Bisa dari hobi mungkin ya. Iya. Baik, dan yang lebih seru lagi nih teman-teman, kalau kita memulai bisnis berarti kita tidak hanya memberikan peluang bagi diri kita untuk berkembang, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Seru sekali nih ya teman-teman. Nah, sekarang kita kadang-kadang bingung nih Bu La'la, mungkin teman-teman juga begitu yang pengen berbisnis. Bagaimana sih memulainya? Terus kita harus melakukan apa dulu, atau kalau bahasa kerennya itu prioritasnya apa dulu gitu loh Bu La'la. Oke. Begini Bu Listia, bagaimana kita memulainya? Jadi teman-teman, ketika kita bicara bagaimana kita mulainya, kadang bisnis itu memang sudah ada niat dari awal, oke saya mau berbisnis, tapi terkadang bisnis itu muncul karena memang satu keadaan. Nah, kalau seperti itu bagaimana sih kita memulainya? Semuanya sama saja. Yang pertama adalah kita bisa melihat sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita. Adakah di lingkungan sekitar kita? Apa yang kita lihat tidak sempurna? Apa yang kita lihat itu kurang? Itulah yang akan menjadi peluang untuk kita memulai bisnis. Jadi selain niat di awal nih, Bu Listia, itu berarti kita juga harus bisa melihat lingkungan sekitar.
apa yang belum sempurna, apa yang belum ada. Itu nanti yang akan bisa menjadikan peluang untuk kita masuk ke dunia bisnis. Kemudian gunakan inspirasi. Ketika kita berbicara mengenai peluang tadi, maka yang pertama nanti akan bisa merebut pasar. Yang kedua, menggantikan posisi yang ada dari pesaing. Kemudian mengisi kekosongan, mengeliminir market leader, dan terakhir adalah melengkapi ketidaksempurnaan pasar dari hulu ke hilir. Oke, kalau begitu salah satu lagi nih ya di antara sekian banyak adalah bagaimana meraih peluang. Bagaimana meraih peluang, kemudian celah apa yang kemudian kita bisa masuk. Kalau misalkan ada satu jenis bisnis tertentu, ternyata kita menemukan bahwa wah kayaknya yang di bagian ini belum ada nih, saya bisa masuk ke situ gitu kira-kira ya Bu Lala ya? Iya, betul. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Baik, nah kita sekarang ini masih ada di era kembali gitu ya, membangkitkan lagi semangat setelah hampir 2 tahun Kita ada dalam pandemi. Iya, betul sekali. Dan ini banyak sekali ya Bu Lala, teman-teman yang memang sebelumnya sudah berbisnis, kemudian menghadapi tantangan. Betul. Bahkan ada teman-teman yang kemudian mendapatkan inspirasi setelah adanya pandemi. Betul. Nah, kira-kira gimana nih Bu Lala ketika teman-teman nih utamanya yang baru ingin memulai bisnisnya? Begini Bu Listia, untuk bisnis di era pandemi itu kan artinya berarti ada sesuatu, mungkin bisa niatan itu karena ada keadaan pandemi. Yang pertama mungkin bisa dibuat sebuah daftar. Jadi daftar peluang-peluang apa yang ada di pandemi tersebut. Jadi ciptakan sesuatu di masa pandemi itu. Kemudian pilih peluang paling potensial. Jadi setelah kita list Bu, peluang-peluang apa saja yang bisnis yang bisa dilakukan di masa pandemi teman-teman, kemudian kita list. Setelah di list, pilih mana peluang yang paling potensial untuk kita ciptakan. Kemudian kita harus pilih tidak hanya satu Bu Listia, tapi 2 atau 3. Jadi prioritas ada, tapi ada cadangannya. Ada alternatifnya. Betul. Oke. Terus kemudian jangan takut mencoba peluang. Jadi ketika kita sudah tahu list daftarnya, ketika kita sudah memprioritaskan, coba. Nah, kemudian kembangkan peluang tersebut, tambahkan dengan nilai tambah gitu ya pada peluang tersebut melalui mungkin diversifikasi. Ketika kita sudah melakukan sebuah peluang, menemukan sebuah peluang, nah kita inovasi seperti itu. Kemudian buatlah produk berbeda dengan yang sudah ada. Terus kemudian dengan inovasi itu atau ciptakan sebuah keunikan gitu ya. Jadi perbedaan itu akan memunculkan sebuah keunikan juga. Begitu Bu Listia. Sehingga kita bisa paling tidak ketika pandemi gitu ya, peluang sudah didapat, sudah di-list, sudah diincar, start. Oke, wah ini semakin seru. Berarti begini ya Bu Lala, kalau kita memulai berbisnis itu kita harus berani tampil beda kayaknya ya Bu Lala ya. Ada sesuatu yang mungkin sudah ada di masyarakat, sudah ada di bisnis yang sebelumnya sudah pernah ada, tapi kita ciptakan nilai tambah dari produk tersebut yang unik begitu ya Bu Lala. Mestinya mungkin bisa kalau misalkan makanan bisa rasanya, bisa kemasannya, variannya yang bisa berbeda. bentuknya. Betul. Oke, seru nih teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh, mungkin Bu Lala bisa memberikan contoh yang dimaksud dengan diversifikasi, contohnya seperti apa ya Bu Lala? Ya begini Bu Listia, kalau tadi kan saya bilang melihat peluang di pandemi. Teman-teman tahu ketika pandemi itu apa saja sih sebetulnya yang dibutuhkan, ya kan? Mungkin hand sanitizer, kemudian apalagi di awal-awal Bu Listia itu kan pandemi sangat langka, mahal sekali Bu Lala. Iya, betul. Ciptakan peluang membuat hand sanitizer sendiri. Dengan apa? Mungkin di lingkungan sekitar kita, seperti saya tadi bilang, lihatlah yang ada di sekitar kita. Ada mungkin bisa dari yang saya tahu, yang saya pernah ini kan dari lidah buaya, kemudian dari jeruk lemon seperti itu. Mungkin itu Bu Listia, atau mungkin nanti diversifikasi produk yang lainnya teman-teman. Ketika kita berbicara mengenai olahan pangan, bisa mungkin dari mengubah biji nangka menjadi tepung seperti itu. Bisa ya Bu Lala ya? Bisa. Kemudian nanti bisa dari tepung bisa dipakai buat aneka produk yang lainnya. Itu salah satu bentuk contoh
diversifikasi teman-teman. Oh iya, baik. Sepertinya begini, kalau sekarang kan teman-teman juga ya mengamati bahwa orang tuh back to nature. Gitu ya. Betul. Jadi mungkin hand sanitizer bisa dari bahan baku alami ya, Iya. atau aroma yang alami, bisa lidah buaya, Iya. bisa lemon, bisa Iya. sereh ya Bu Lala Bisa ya. juga, iya, Oke. Nah tadi juga seru nih Bu Lala, ternyata biji nangka itu bisa ya dibuat tepung. Bisa, Wah, iya. ini peluang nih teman-teman. Jadi kalau ya selama ini kita hanya melihat nangka itu dibuat keripik, ternyata bijinya juga bisa. Bisa. Waduh, bagus sekali nih kayaknya. Teman-teman mungkin lebih banyak tahu ya Bu Lala, apa saja yang kemudian bisa dikembangkan. Nah, saya ingin ini deh, mungkin juga teman-teman juga, saya ingin tahu nih dari Bu Lala, sebenarnya apa saja sih atau modal apa saja sih yang dibutuhkan nih oleh teman-teman untuk memulai berbisnis? Oke, teman-teman, untuk memulai berbisnis, tadi kan di awal kita berbisnis dengan modal minim. Artinya sebetulnya tidak hanya uang yang banyak, tapi apa saja sih sebetulnya kebutuhan modal untuk berbisnis gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman harus mempunyai keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk memulai bisnis tersebut. Jadi kita harus bisa mampu mengatasi rasa takut. Ada knowledge juga, skill, kemudian networking, ada spiritual support, motivasi, Bu Listia, kemudian kreativitas dan inovasi. Seperti itu Bu Listia. Oke, dan yang lebih penting sepertinya ya Bu Lala adalah menjaga semua tadi yang Bu Lala itu supaya konsisten ya kita, karena bisnis itu kan pasti akan menghadapi banyak tantangan, banyak hambatan, kemudian persaingan, jadi itu harus konsisten dipertahankan ya. Kemudian bisa lebih sabar. Iya. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Oke, seru nih teman-teman. Baik, nah kemudian mulai usaha tanpa modal itu bisa nggak sih Bu Lala? Bisa Bu Listia, ada kemungkinan bisa, segala sesuatu bisa. Saya makan biasanya modal ya. Saya tadi bilang bahwa modal itu tidak harus berupa uang, tapi ada yang ada di dalam diri kita sendiri. Teman-teman, kita bisa kenali dan gunakan aset yang kita miliki. Kemudian kita jual pengetahuan kita jual keterampilan kita. Artinya kan kita tidak perlu modal equity atau uang atau aset ketika kita seperti itu. Kemudian bisnis itu tidak harus berupa produk, jasa. Artinya kita tidak perlu menggunakan modal banyak, kan seperti itu. Bekerja dari rumah, manfaatkan media, apalagi pandemi saat ini teman-teman, kita bisa memanfaatkan media itu. Ada web, ada WhatsApp, sebetulnya. Kemudian gunakan teknik pemasaran yang gratis dan murah. Tadi sebetulnya saya disebutkan gunakan media Bu Listia, ada Facebook kita, WhatsApp kita. Kemudian lakukan pekerjaan itu sendiri. Semua pekerjaan itu dilakukan sendiri. Terus yang terakhir adalah mulai impian secara sederhana. Baik, nah teman-teman, kita sudah mendengarkan banyak hal ya, bagaimana motivasi untuk memulai usaha. Kira-kira nih Bu Lala, ada 1 atau 2 atau 3 kalimat nih Bu Lala yang membuat teman-teman semakin bersemangat untuk memulai bisnis. Apa saja nih Bu Lala? Oke, teman-teman semuanya, yang perlu kalian tekankan adalah niat. Jadi ketika kita berbisnis itu kuatkan niat. Apapun bisnisnya, apapun yang akan kita lakukan usahanya, baik barang, produk, jasa, ketika kita niat di awal, kita tidak melangkah, kita tidak start, itu bisnis pun juga tidak akan ada, atau bisnis pun juga tidak akan berjalan. Seperti itu Bu Listia. Intinya adalah bagaimana kita mengawali langkah. Start niat tapi bergerak, niat tapi diimplementasikan. Action yang jelas. Oke, seru sekali teman-teman. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita sudah mendengar banyak sekali bagaimana memulai usaha atau bagaimana memulai bisnis dengan modal yang minim. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Listia. Sama-sama.